Assalamualaikum Minangkabau Kalteng. Saat ini kita berada di Lokong dan bertemu dengan tokoh masyarakat, wali nagari Lokong dan anggota Bamus Nagari Kota Tinggi. Dan ini beliau adalah seorang pekebun legendaris dari Lokong yang dikenal dengan jeruk siam Gunung Ameh, yaitu Bapak Oji Anis. Nah, pemirsa RRC, untuk hari ini kita akan meliput keseluruhan pesona wisata yang ada di Jorong Lokong, Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Jadi khusus sama ada cik. Aku lah selain sigo mak dah. Abilo mak jopi. Dari sigo pula kan ya? Apa lah produksi dari sigo lah. Kena juga pakai Ini juga. Kerajo ko ada dua. Ada jopi bola, ada menunggu bola. Jadi untuk sekarang itu saat ini ya menunggu bola gitu. Aman jadi. Jadi bah. Kali apa? Iya betul berjalan. Itu. Yonggi Fadli namanya. Beliau ke dulu emang lah mempromosikan bahasa potensi itu salah satunya Kampung Maro, Lokuang, Sungai Dodoknya. Oke, apa sih? Nah, jadi kemungkinan di Sungai Dodok kegiatan itu lah dirancangnya di Jorong itu salah satu pemudanya. Nah, alhamdulillah berkembang ini. Sementara Lokuang alun itu istilahnya kegiatan alun di kampungnya ada diurus secara matang mana. Jeruk Gunung Ameh masuk ke istana. Aduh perannya dulu diliput di sana. Masih ada ya Bapak? Masih ada udah Pak. Insya Allah lah, apa yang menyangkut ke daerah kita Kota Tinggi kok, seluruhnya dokumen termasuk video masih ada. Alhamdulillah, dari tersimpan deh. Jadi seluruh destinasi, sejarah, alam, wisata, kemudian yang sifatnya religi, yang bersifat keagamaan, lain maksudnya. Jadi yang Kulakung itu memang beliau dari Siko, Pak Haji? Ya, memang gala beliau atau memang beliau dari Lokong? Gala beliau. Beliau itu memang dari Lokong? Enggak. Kan kalau Lokong yang guru apa? Suruh? Ang Kulakong iyo. Iya. Jin Darubasa. Jin Darubasa itu tibanya itu. Iya itu. Iya. Ada lah dulu di zaman PDRI, ada namanya Sepi Lokuang. Kebetulan di Pak Saprodin Perwira Negara ada Pak Sopian namanya, tinggalnya tuh di situ Pak. Ada anaknya dan anak kanyoko diberi nama Sepi Lokuang Pak. Anak siapa itu? Anak Pak Sopian namanya Pak. Pak Sopian. Mungkin dari Pak Saprodin Perwira Negara adalah stafnya entah apanya Pak Sopian nama Pak Sopian kan. Iya. Tapi nyo dalam rombongan atau mungkin itulah kira-kira kan itu. Jadi pas suatu waktu dulunya pernah beliau rombongan Pak Saprodin Perwira Negara dan juga Pak Sopian berkunjung gitu. Tahun berapa Pak? Di tahun di bawah hampir 9. Jeruk. Jadi seluruh ini bara luas keseluruhannya daripada kebun Pak Haji Anis atau yang dikatakan Jeziko? Di Gunung Ameh? Enggak, yang Jeziko aja dulu. Iya sebenarnya Gunung Ameh kan Jeziko tuh. Keseluruhannya yang ada di Gunung Ameh. Yang sebenarnya kok mulu-mulu awal pelepasan prioritas itu kan dicari namanya. Dicarilah nama kok Dinas Pertanian dan kelompoknya setelah diliput, setelah tahu pemerintah, jadi pemerintah kok semenjak itu umur 18 tahun umur Jeru awak, Jeru Ambo. Di situ baru tahu pemerintah. Setelah tahu pemerintah dia heran mencaliaknya.
Jadi Inyo mau menyarankan bisa ndak Pak membagi-bagi ilmu itu ceritanya kepada masyarakat. Kalau ingin masyarakat tu nak niyo, tentu bisa apa-apa yang dapat, kan? Jadi setelah itu pemerintah lah dinas pusat bagai yang datang kemari. Jadi ialah dibentuk kelompok. Jadi dengan adanya kelompok di situ itulah membentuk satu nama Jesigo tadi. Jadi bersepakatanlah nak membentuk nama Jesigo Jeruk Siam Gunung Ameh. Ada orang yang menyebutkan Siam Banjar atau Siam apa? Kalau Dawa Siam Banjar kan sama aja Gunung Ameh. Nama daerah. Paritasnya. Paritasnya. Itu. Disitulah terbentuknya Jeruk Gunung Ameh. Waktu pelepasan paritas yang masalah Jeruk Gunung Ameh tidak ada perdebatan. Tapi kalau yang jeruk kacang itu banyak perdebatan tuh. Ini 3 komoditi dulu. Pisang dari apa? Dari Pasaman. 3 komoditi. Jeruk 2 dari Solo dari Gunung Ameh. Itulah yang di pelepasan paritas. Di Jeruk Gunung Ameh itu tidak ada. Sebab masalahnya tidak ada mirip dengan asalnya. Jadi rupa-rupanya pelepasan paritas kok sama aja kita membuat pengulu. Kalau kita membuat pengulu dari mana asal? Dicari ranjinya tuh. Tunggu penerbangannya. Tunggu apa penerbangan. Jadi jeruk pelepasan paritas komoditi ke rupanya model itu pula. Dari mana asalnya? Kalau mirip jo asalnya, tidak bisa dilepas paritas. Tidak nama orang, ikut joloti jeruk lokuang. Itu tuh prosesnya Inyo membuat nama tu. Prosesnya, ada prosesnya tidak. Ada Inyo saja yang membuat. Kalau ikut kan nasional kah? Nasional. Nasional. Sebab seluruh dinas pertanian hadir membuat itu tuh. Yang memelihara itu seluruh Gunung Ameh. Tidak bisa Pak Haji. Surang saja. Mempertahankan nama kan tidak bisa Pak Haji Surang. Harus keseluruhan Jeruk Gunung Ameh. Walaupun kau anak cucunya Jeruk Gunung Ameh. Contoh yang di Solo Selatan. Yang di Bukit Tinggi. Itu kan anak Jeruk Gunung Ameh. Harus keseluruhnya mempertahankan. Tidak bisa Pak Haji Surang. Tidak bisa mempertahankan nama kok. Tidak bisa Surang Baduo. Harus keseluruhannya. Masyarakat ingin mempertahankan nama. Jadi sama yang tadi. Pengendalian hama penyakit. Tidak bisa diabai-abaikan. Tidak bisa. Itulah yang paling sulit. Jadi kini kita udah bicara mutu, udah mengecek masalah luas lahan. Kemudian dari segi pemasaran, kalau untuk musim kini Pak Haji, apa kira-kira ada kendala di dalam pemasaran, terutama yang menyangkut harga, kemudian sistem distribusi, pengangkutan, ada enggak kira-kira yang menjadi kendala? Kalau kini kok masalah pemasaran tidak ada kendala. Sebab masalahnya kok kini yang jeruk Gunung Ameh kok kalau dibawa je lomba tidak bisa kita mencapai nomor 1 lagi. Kalau dulu bisa nomor 1 tingkat nasional. Jadi dari situ itulah harga tadi lah bisa menyeluruh. Walaupun jeruk kacang, walaupun jeruk Medan, walaupun jeruk Pontianak, Kalimantan, harga itu lah sama. Jadi kalau kini itu yang susahnya, yang jeruk yang bermutu Jesigo, susahnya yang mendapat adalah orang yang meja.
Maksudnya, Pak Haji? Ya harga tuh seketik lebih kurangnya daripada yang apanya. Itu. Tapi kalau ada inyo, lah tiba apanya lah. Ada. Kalau orang meja aja. Namanya dia tiap pada 40 lah, 30 lah. Iya. Penjualannya. Nanti kita lanjut cerita Pak Haji. Jadi awalnya Pak Haji menanam jeruk kok berapa hektar atau berapa luas pertama Pak Haji? 1,25. 1,25. Jadi siapa Pak Haji pertama mengawali berkebun kok? Ya kan kami kan ada berkelompok koi datang ke apa? Ke Bukit Tinggi kau, koi bakerajo kian Pergi kerajaan. mencari nafkah. Hmm. Jadi kelompok itu itulah yang apa kau, yang mulu-mulu yang menanam. Itu. Dari situlah berkembangnya sebenarnya. Yang berkembangnya sebenarnya mana adalah sejak tahu dari pemerintah kau tahun 2006. 2006. Di situ lah. Jadi setelah itu Pak Haji, adakah pengembangan daripada luas lahan atau luas produksi untuk mencapai target produksi dari Pak Haji setelah itu, setelah tahun 2006 tuh? Ya ada, masih ada. Dari situ itulah dari 1,6 tuh lah menjadi 1 hektar 0,5 mulu-mulu baru-baru merupakan 1 hektar gitu penambahan. Jadi kini pemasaran yang paling luas untuk Jessico atau jeruk lokong Kota Tinggi kok kemana saja Pak Haji? Ya kalau kini lah sedangkan Sulawesi saja lah dah dijajakannya. Cuma yang susahnya kini mencari mutu. Dari mutu. Nah itu yang susahnya. Kalau mutu yang model apa-apun dulu ndak Itu lah mutunya. kesebut. Jadi produksi kok akan kita tindak lanjuti kepada yang kini kok kan produk ulu namanya. Iya. Nah, produksi ulu daripada jeruk kok tentu dijual seperti itu kan. Kalau Apakah- Pak Mapo mengingat mutu jeruk Gunung Omeh kini di Semendoyon di Titian Dalam ada. Di arah ke apa? Arah ke Manduang. Mandong ya. Nah, tahu Pak Manduang kan? Baik. Nah, ada iya kok mutunya. Lain mutu itu juga. Sebab Jadi- ini daerahnya terpencil. Terpencil. Saran-saran atau keinginan Pak Haji dalam jeruk kok, apakah memang ada keinginan untuk mendirikan sebuah pabrik semacam pabrik daripada produksi daripada jeruk tadi, misalnya semacam serbuknya atau botolannya? Kalau ditengok di sepintih lalu Ya. yang ingin melakukan kok seharusnya ada bapak angkat anda. Kalau petani yang mengerojokkan langsung dari pengolahan tanah sampai ke industri rumah tangga, tidak bisa, Bisa ya Pak Haji. tidak nampak bisa tercapai. Iya. Udah, tidak bisa. Tapi kalau bapak angkat ada sebagai apa, ini membuat pabrik di Kabupaten 50 kota, itu bisa. Yakin tidak bisa? Itu tujuan pemerintah hendak seharus. Kalau lah di Pekumbuh, maka otomatis yang di Agam, yang di selatan bagai bisa diapakan. Namo saja yang jisigo lagi. Ya otomatis yang jatuh tadi tentulah bisa diapakan itu. Jadi kalau menurut data yang ada di Pak Haji untuk lokong saja lah bara hektar kira-kira produk apa kita luas lahan kita untuk perkebunan jeruk apalah marato keseluruhannya. Kalau kini kan seluruhnya lah merato. Setiap petani, setiap keluarga. Iya. Setiap keluarga. Tapi apakah mutunya bisa dipertahankan atau
Samo sadonya mutunya Pak. Nggak bisa mempertahankan mutu. Sebab yang mempertahankan mutu tadi cerituan tadi masalah dia hama penyakit. Sama penyakit. Nah, dah. Sedangkan hama penyakit kok bisa apa kan yang di bawah bisa ada apa? Ada kan ada penyotiran di bawah. Penyotiran di bawah. Ah, itu kan itu. Kalau nempotang gua ya mana 2/3 deh inyo. 1/3 yang bisa ada awak. Bisa ada, Pak. Kan ndak masuk. Kalau petang gua kalau gunung omeh lana putuoso lagi. Lana patah hati. Krono di hama penyakit. Sebab yang jadi permasalahannya itu kan. Nyo hama ada lalat buah nama yang menyerang. Lalat buah kan sebenarnya umurnya sampai puluh harinya. Yang menjadi kendala kita kok ndak namuh mengumpulkan yang jatuh doh. Yang jatuh kok dikumpulkan dimasukkan masuk ke ruang plastik, nyo mati di situ, ndak menjadi nyo lagi prosesnya untuk menjadi lalat buah baliak. Cuma masyarakat kok inyo ndak namuh melaksanakan yang model itu. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi akhirnya biaya produksi tadi menambah jadinya ya Pak. Ndak tercapai. Ndak tercapai. Ndak tercapai. Dengan harga yang kini. Ndak dengan harga yang kini. Iya. Dengan harga yang kini. Jadi setelah sekian tahun 2006 sampai 2011 berarti kalau 5 tahun masa produksi. Kemudian kita lihat potensi yang ada di Lokwang Kota Tinggi kok Pak Haji yakin bahwa pesona wisata untuk Lokwang di setelah brandingnya Desiko, yakin Pak Haji itu bisa dipublikasikan atau bisa diangkat seperti halnya rumah godang yang hampir mirip dengan Saruko kini, atau mungkin dari segi budayanya, seninya, yakin Pak Haji itu akan menambah nilai daripada wisata daripada Jeruk Siam ini. Yang susahnya kalau pendapat dia masalah di sini tadi, masalah di pengendalian hadat tadi. Pengendalian hadat. Seharusnya kita kan membudaya ada kita masalah hadat kok yang cerita tadi. Gonjong limo saja yang tahu. Tiba ada apa asa usul yang gonjong limo itu enggak. Jadi memang pelatihan adat itu yang diperlukan mungkin ya Pak Haji ya. Seharusnya itu tuh di rumah sekolah harus diapakan itu kurikulum kan itu. Termasuk muatan lokal gitu ya. Muatan lokal semua model dia pola dulu. Model di Solo, model di Batu Sangka itu tuh kesenian tuh kan banyak diapakannya di rumah sekolah. Contoh pencak silat, contoh kan. Ya memang salah satunya poin di dalam adat atau yang wajib kita ketahui di bidang adat itu memang masalah pasambahan atau alu adalah maksud itu. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui apa yang dinamakan bari belobeh. Bari menanti liak belobeh nah menentukan. Itu kita yang kadang mungkin bukunya tidak ada yang beredar atau mungkin tidak beranan paulai di kampung kita. Padahal Kota Tinggi itu kalau dari segi sejarah itu lah mencakup perkenanya di Perang Padri PDRI itulah jelas itu memang itu ibu kotanya. Tapi kalau dari segi adat dibuatnya kunci bosi luar 50 itu memang ulun bara orang tahu siako adek mangkonyo limo gonjongnya. Sementara kita ada orang limo, ada orang 7 itu ada orang 9. Surahan itu tuh enggak ada. Kan itu yang jadi surahannya pecahannya. Nah, begitu jadi bidang religi. Kita punya surau namanya Surau Sulu. Kalau Sulu itu semacam tarikat gitu nah itu Pak Haji ya. Tapi lahi berkembang nampaknya kita di Lokwang. Kalau dicolek daripada yang dari asalnya di Belubuk atau dari Kumango kan. Iya. Pendapat Pak Haji tentang perkembangannya nampak dah wah. Itu yang ngalah tutu nolak mati bisu lain yang bisa mengali itu kan takut tokona adinyo kesadarannya. Di situ nampak dah dari awal ya Pak ya
Sebab di budaya aku kita lah tahu pengaruh dulu. Jadi lah Pak Haji, ya, sebagai masyarakat, Pak Haji tahu bara suku nan ada di kita di Lokwang kok. Dan kita sampai ibu jelas itu ada kecuali Petopang. Petopang, apa namanya? Sudut nampe, sudut 9, sudut 5. Kan itu namanya. Di sudut 5 kita di Lokwang nggak ada Petopang ya? Nggak ada Petopang. Kita hanya ikutiannya Jambak, Salo, Benampu. Menampu kaya. Berarti cukup kalau itu ada suku-suku yang ada di kita ya. Ya cukup itu. Tapi rumah tiba di rumah kodangnya seragam. Seragam. Oke. Demikianlah Minangkabau Alkalter melaporkan dari Lokwang, Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota.